Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Gani Indrayanto. Saya dari tim KKN 2 Universitas Diponegoro Semarang. Saya di sini ingin mencoba mengedukasi mengapa kita perlu sekali divaksin. Sebelum sampai pada materi utama mengenai apa itu vaksin, kita kenali dulu apa itu coronavirus. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Kebanyakan orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti MERS, SARS, atau pneumonia. SARS sendiri muncul pada tahun 2002 silam di Tiongkok, menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS sendiri berakhir hingga pertengahan tahun 2003. SARS sendiri telah menjangkit sebanyak 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya SARS sendiri memakan 774 orang. Setidaknya sekitar 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat terjangkit infeksi saluran pernafasan tersebut yang disebabkan oleh SARS. Faktor risiko infeksi coronavirus. Siapa saja dapat terinfeksi virus tersebut. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lebih rentan terhadap virus ini. Selain itu, kondisi musim juga berpengaruh pada terjangkitnya coronavirus. Contohnya di Amerika Serikat. Infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Karena mungkin pada musim tersebut kekebalan tubuh setiap individu berkurang. Lalu seorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan dengan virus corona juga berisiko terjangkit virus tersebut. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan, yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermula pada Desember tahun 2019. Penyebab infeksi coronavirus sendiri dapat ditularkan melalui percikan air liur pengidap menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, ataupun mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses. Namun, pada infeksi yang ini jarang sekali terjadi. Khusus untuk masa COVID-19 sendiri, masa inkubasinya belum diketahui secara pasti. Rata-rata gejala timbul memakan waktu hingga 1-14 hari setelah virus pertama kali masuk ke tubuh. Sementara itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus corona COVID-19 ini diduga bersumber dari hewan. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, maupun kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau penyebaran ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia, bahkan kini bisa menyebar dari manusia ke manusia. Gejala infeksi coronavirus. Virus corona dapat menimbulkan beberapa gejala dalam pengidapnya. Gejala yang sering sekali muncul antara lain yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, hingga hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis maupun pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19, yang menyebabkan gejala sebagai berikut. Demam yang mungkin cukup tinggi bila mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah apabila menyerang kelompok individu tertentu, contohnya orang dengan penyakit jantung maupun paru-paru, orang dengan sistem kekebalan imun yang lemah seperti bayi maupun lansia. Beberapa pengidap COVID-19 juga mengalami gejala yang sebenarnya bersifat ringan, jadi selalu waspada, karena pengidap COVID-19 hampir sama dengan seperti pengidap flu biasa. Untuk pengobatan infeksi coronavirus sendiri tidak ada perawatan khusus sebenarnya. Umumnya pengidap akan pulih dengan sendirinya, namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi corona.
Contohnya dengan minum obat yang dijual untuk mengurangi rasa sakit, demam, batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Perbanyak istirahat, perbanyak asupan cairan tubuh. Pencegahan virus corona sendiri dapat kita lakukan dengan seringkali mencuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Hindari menyentuh wajah, hidung, ataupun mulut saat tangan kita dalam keadaan kotor. Hindari kontak langsung ataupun berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Tutup hidung dan mulut ketika bersih dengan tisu. Namun jangan lupa dibuang tisunya ke tempat sampah. Karena kita perlu juga menjaga lingkungan agar tidak kotor. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Kenakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah juga. Konsumsi vitamin untuk menambah kekebalan tubuh. Ada juga satu lagi dengan kita mengikuti vaksin yang telah diberikan oleh pemerintah. Vaksin sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020. Namun vaksin sendiri baru benar-benar digencarkan pada akhir-akhir tahun ini, akhir-akhir tahun 2021. Karena bisa dilihat penurunan virus corona tidak memperlihatkan penurunan yang sangat signifikan. Kenapa sih kita harus vaksin? Vaksin sendiri dapat meminimalisir penyebaran virus. Vaksin COVID-19 sudah terbukti efektif untuk mencegah seorang terinfeksi virus corona. Apabila terinfeksi, maka vaksin bisa membantu meminimalisir penyebaran virusnya. Ketika orang yang telah divaksin COVID-19 masih terpapar COVID-19, maka vaksin yang telah disuntikan ke dalam tubuh akan mencegah tubuh mengalami gejala parah, seperti gejala parah akibat virus corona. Mungkin kita setelah divaksin, apabila terpapar COVID-19 kembali, kita hanya akan mengalami gejala ringan seperti batuk ataupun tidak enak badan. Vaksin COVID-19 sendiri dapat membentuk antibodi. Vaksin COVID-19 terbukti bisa membantu membentuk respon antibodi untuk sistem kekebalan tubuh, bahkan pada orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 sekalipun. Penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi terbukti menyediakan perlindungan bagi orang-orang yang sebelumnya pernah terpapar virus ini. Selain itu, dengan adanya vaksin, kita dapat melindungi orang-orang sekitar kita, melindungi keluarga, melindungi teman, melindungi orang yang kita sayangi serta kita cintai, agar tidak terpapar virus corona. Menciptakan kekebalan kelompok juga. Vaksin COVID-19 juga bermanfaat untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Untuk mendapatkan manfaat vaksin COVID-19 yang satu ini, para ahli percaya dibutuhkan 70% dari populasi untuk divaksin. Apabila manfaat tersebut telah tercapai, maka aktivitas normal seperti sebelum pandemi diharapkan dapat kembali dilakukan. Kali ini kita akan mengenal apa itu vaksin, vaksinasi, dan imunisasi. Vaksin merupakan produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Vaksinasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Imunisasi sendiri merupakan proses yang menyebabkan seorang menjadi imun sehingga tercegah dari penyakit tertentu. Apakah manfaat dari vaksin COVID-19? Telah kita jelaskan di atas tadi. Namun jangan lupa, apabila kita telah divaksin, kita juga harus melakukan budaya 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, jauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Vaksin yang ada di Indonesia sendiri terdapat 4 jenis vaksin. CoronaVac atau biasa disebut Sinovac, Bio Farma, Pfizer, atau yang sekarang ada lagi yang baru yaitu AstraZeneca. Sinovac sendiri diberikan pada rentan usia 18 hingga 59 tahun. Untuk lansia lebih dari 60 tahun sedang dalam masa uji klinik. 3-17 tahun pun sedang dalam masa uji klinik. Bio Farma rentan usia hampir sama dengan apa yang telah ada dalam rentan usia Sinovac. Untuk Pfizer sendiri diberikan pada anak berumur kurang lebih 16 tahun. Untuk AstraZeneca diberikan pada rentan usia 5 hingga 12 tahun atau kurang lebih dari 18 tahun. Sekian video edukasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.